Halo nakama sejati. Siap-siap pegangan erat, karena hari ini kita akan menyelami lautan spekulasi terdalam. Sebuah skenario yang bahkan Oda Sensei mungkin gemetar saat menuliskannya. Kita akan bicara tentang Marshal Death, si Kurohige, dan sebuah aksi pembalasan dendam yang akan mengguncang fondasi seluruh dunia One Piece. Kurohige kelihatannya seperti sudah menyusun rencana jangka panjang yang sudah dilakukan sejak ia berhasil memiliki Yumi-Yami. Semua langkah terbesar dimulai dari mengkhianati Shirohige, menukar tinju api Aceh demi mendapatkan status sebagai Shichibukai hingga menerobos penjara Impel Down. Semuanya selalu punya manfaat beruntun yang membawanya ke tahap selanjutnya dari strategi besar itu. Namun, apa sebenarnya keinginan akhir dari Kurohige? Apakah benar ia sekedar ingin menjadi raja dari Pulau Bajak Laut yang diakui pemerintah dunia seperti yang ia ucapkan kepada Koby? Nah, kilas balik tentang Rock the Zebek yang baru saja diperlihatkan di manga membuka kemungkinan lainnya. Tujuan akhir Kurohige mungkin bukan hanya soal kekuasaan atau wilayah, melainkan balas dendam kepada Tenryubito. Mereka adalah pihak yang menjadikan God Valley, tempat lahir ayahnya dan tempat ia dan ibunya pernah tinggal di sana, sebagai arena perburuan manusia yang berutang. Jika memang benar demikian, pertanyaan kini berubah. Bagaimana rencana Kurohige melancarkan balas dendam ke Tenryubito? Mari kita kupas bersama-sama. Kurohige sangat menginginkan Yami-Yami no Mi hingga ia rela membunuh temannya sendiri. Perbuatan tersebut yang membuat dia sampai diburu oleh bajak laut Shirohige. Baru setelah Kurohige memperoleh buah iblis tersebut, rentetan rencananya terasa bergulit. Sebelumnya ia bersembunyi di balik nama bajak laut Shirohige. Tapi setelah itu ia malah lebih sering mengambil resiko hingga ujungnya dia sukses menjadi Onko. Nah, ada satu hal yang sangat penting soal buah iblis ini. Kekuatan kegelapan Kurohige bisa menetralkan kemampuan buah iblis lawan. Dalam dunia One Piece, kemampuan semacam ini sangatlah langka. Kita tahu bahwa Gorosei dan juga kesatria suci seperti sosok yang abadi. Dengan cara dilukai seperti apapun mereka bisa terus pulih dan regenerasi kembali. Tapi bagaimana kalau Yami-Yami no Mi ini bisa saja menjadi salah satu kunci untuk mematahkan keabadian itu? Bagaimana kalau melumpuhkan sementara kekuatan buah iblis para kesatria suci? Korose atau Imu juga bisa membuat mereka lebih mudah ditaklukkan? Jika benar, Kurohige mungkin sekarang memegang salah satu kunci paling efektif untuk benar-benar melukai mereka. Apalagi kesatria suci bukan sembarangan lawan. Mereka adalah para algojo brutal di tragedi God Valley dengan Figerland Garling sebagai dalang perburuan manusia karena menemukan klan Davi. Kalau begitu tak mengherankan bila sejak lama Kurohige sudah menargetkan mereka bukan hanya sebagai rintangan politik tapi juga sebagai musuh pribadi yang harus dimusnahkan. Meski Kurohige pernah dibantu oleh Koby untuk menggulingkan Wangshi, dia pernah menyekap Koby juga. Setelah sang hero menyerahkan diri untuk menyelamatkan para prajurit angkatan laut yang disekap Kurohige. Tujuan Kurohige, dia mengaku kepada Koby. Dia ingin menjadikan nyawa Koby sebagai alat tukar supaya Pulau Bajak Laut diakui sebagai sebuah negeri dengan dia sebagai rajanya. Bahkan Kurohige ingin Pulau Bajak Laut jadi negeri yang terhubung dengan pemerintah dunia. Tapi bukankah tujuan ini cukup aneh? Kenapa Kurohige malah ingin Pulau Bajak Laut jadi negeri yang terhubung dengan pemerintahan dunia? Meski itu punya banyak risiko seperti harus rutin menyerahkan upeti untuk Tenryubito. Jika tujuan Kurohige hanya menunggu undangan resmi untuk menyerbu Maria Joa, itu berarti ia harus cukup bersabar dalam waktu yang lama. Padahal cerita One Piece sendiri sudah masuk final saga. Kita mungkin tidak akan menunggu sampai 4 tahun waktu One Piece untuk melihat aksinya. Nah, disinilah menariknya. Kurohige tampaknya juga sudah menyiapkan pilihan jalur masuk menuju Maria di puncak Redland pertama Katarina Devon. Di Pulau Ehad, ia sempat menyentuh Sartun dengan kekuatan Inu-Inu no Mi model Kubi. Devon kini diduga bisa berubah menjadi Sartun. Memang Sartun telah gugur di akhir pulau, tapi informasi ini tampaknya belum tersebar luas. Jadi bayangkan jika tiba-tiba Sartun yang muncul dan naik ke gondola menuju ke Maria Joa, apakah para pengawal berani menolaknya tanpa tahu kebenarannya? Kedua, Van Auger.
Sniper setia Kurek ini sudah memakan buah iblis Wapuapunomi yang mampu memindahkan orang secara instan ke lokasi lain. Kemampuan ini bisa jadi alternatif lain untuk menembus pertahanan Maria Joa. Bahkan jika gondola di Redland sengaja dimatikan untuk mencegah penyusup. Dengan dua jalur ini saja Kurohige terasa sudah cukup menutup kemungkinan kegagalan. Entah lewat penyamaran licik atau teleportasi instan, ia tampak siap memaksa masuk ke Maria. Nico Robin sudah tahu tentang Shirahoshi adalah Poseidon dan bajak laut topi Jerami sudah tahu Pluton ada di Wano. Namun bajak laut topi Jerami tidak akan pernah mengerahkan senjata kuno tanpa alasan. Bagaimana dengan Kurohige? Jika dia tahu posisi senjata kuno ini, mungkin dia akan mengklaim dan menggunakannya tanpa ragu. Itu akan menjadi alat bantu luar biasa kalau dia mau balas dendam ke Tenri Ubito. Ya, jadi masalahnya Karibo, pria yang tahu soal Poseidon dan juga Pluton dibawa oleh Katarina Devon dan juga Van Auger ke Kurohige. Kalau Kurohige percaya pada informasi Karibo, dia pasti akan segera menindaklanjuti itu membuat Wano dan Fishman Island bisa saja dalam bahaya besar. Kurohige bukan sosok yang akan main fair untuk mendapat yang ia mau. Jangan lupa kalau dia baru menyerang Shiohe ketika Shirohige sudah menderita banyak luka serius di Perang Marineford. Jadi kalau ada kekacauan dunia yang disebabkan pasukan revolusi Luffy atau pihak lain, Kurohige bisa jadi akan memanfaatkan untuk bergerak membalas dendam ke Tenri Ububito. Menariknya saat ini ada momen langkah aksi Sabo dan rekan-rekannya di saat ready dan sekarang berlanjut rangkaian sabotase pasukan revolusi membuat Mari Joa sedang krisis makanan. Bisa dibayangkan jika Kurohige ini dia dengan senang hati menyerbu Tenri Bito yang sedang kelaparan. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar. Dan itulah, nakama, skenario yang mengubah segalanya. Bayangkan dampaknya pada semua orang. Apakah pembalasan dendam Kurohige ini adalah keadilan yang kejam, atau justru bencana yang lebih besar? Tuliskan teori kalian di kolom komentar sekarang. Apakah Teach pantas mendapat akhir seperti ini? Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Straw Dream untuk analisis One Piece paling gila, dan tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan saat kita bahas siapa yang akan mengisi kekosongan Maria Joa. Sampai jumpa di lautan yang berikutnya.